habis nonton film tuh kan kadang kita ngerasa happy, ngerasa sedih, mikir gitu ya. Nah, habis nonton film ini, gue jadi nambah satu ilmu pengetahuan, Bay. Apa tuh? Bahwa ada jin yang memang tugasnya tuh merusak rumah tangga. Namanya Dasim. Bagaimana para saksi? Semoga kamu betah di sini. Semoga ibu kamu nggak. Betoki. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Dasim, film horor terbaru Starvision, karya sutradara Ginanti Rona. Yang film terakhirnya itu Kemah Terlarang. Jadi Dasim ini tuh nama satu dari 5 anak iblis bayi. Oh gitu. Tugasnya spesifik, merusak rumah tangga. Gitu. Nah, jadi kalau ada yang rumah tangganya rusak, nah kemungkinan Dasim. ada Dasim. Dan Dasim wujudnya tuh bisa macam-macam, termasuk dalam wujud manusia. Artinya pelakor, will, pill. Nah, itu Dasim tuh kayaknya tuh. Oke. Salma dan Arman, Zulfa Mahari dan Omar Daniel, mereka nikah. Ya, dari awal udah langsung Adegan pernikahan. ijab kabul ya. Iya. Nah, ceritanya itu ada si Salma tuh punya 2 sahabat juga. Indri, sama-sama anak dulu mondok bareng di pesantren. Tapi nggak pakai hijab ya? Nggak pakai hijab. Kayaknya ya udahlah ya. Si Indri tuh Adinda Thomas. Satu lagi Dika mungkin namanya, Morgan Oy ya. Iya. Tapi Indri sama Dika nih nggak satu circle. Iya. Film dibuka mereka nikah, dinikahkan oleh kiainya, kiai waktu di mondok ya, Arswendi Bening Suara. Nah, terus berikutnya dia udah dalam keadaan hamil muda. Terus mau pindah ke Pondok Mertua Indah. Ya, jadi ke rumah ibunya Arman. Yes. Yang diperankan oleh Meriam Bellina. Nah, sebelum mereka pindah tuh lagi gotong-gotong barang, ngosongin kontrakan. Itu dia udah diganggu ya kayak. Diganggu. Jadi di kamar mandi ada di trailer kan ya. Ada kayak jar gitu. Airnya berubah ya. Airnya berubah gitu. Begitu pas jatuh pecah, isinya tuh kayak ada cacing, ada apa gitu. Jadi udah dibuka tuh. Tapi nggak dilanjut. Terus pindah. Ternyata terornya ngikut ya. Ternyata dia masih mimpi buruk. Dia mimpi buruk, terus kayak apa, ada gangguan-gangguan. Kayak dilempar batu dari terus luar. ada penampakan bahkan ya, yang manusia bertanduk seperti yang kelihatan di poster ya. Di loteng ya. Di loteng, terus ada suara-suara yang menyerupai orang yang ada di sekitar situ gitu. Nah, terus ditambah lagi dengan dinamika kerjanya si Arman yang ini memang di kantor ya sampai malam, terus lembur-lembur gitu ya. Di trailer juga ada kalau si Salma ini ngeliat ke kantornya, terus ngeliat ada cewek keluar dari kamarnya, dari ruangannya. Di situlah Dasim bekerja gitu melalui orang-orang itu gitu ya. Nah tapi tentu film ini kan karena genre horor ya harus ada iblis, ada setan, ada penampakan gitu kan ya. Maka jadi makin eksplisit nih gangguannya. Misalnya kayak yang udah ada penampakan di bawah selimut gitu kan, yang di loteng tadi gitu. Terus yang kayak bayangan mengikuti meneror orang-orang di rumah gitu. Kayak gitulah, itu Dasim bekerja gitu. Ginanti Rona, Kemah Terlarang, Kerasukan Massal. Cukup suka gue. Gue juga suka. Terus ada yang juga gue suka tuh Susuk. Ya, jadi yang satu tema kerasukan, yang ada pesugihannya juga. Susuk, ya udahlah ya, orang pengen cantik ya, gitu. Nah sekarang nih Dasim. Jadi sebetulnya bisa dibilang kayak ada santet-santetnya juga ya, karena ada orang yang melakukan itu kan. Gitu, ada orang yang ngirim gitu loh. Jadi memang berkutat di situ-situ aja nih. Nah, tapi sebelum kita bicara detail, gue ngerasa dari keempat film terakhirnya Ginanti Rona ya,
film ini Kemah Terlarang, Susuk sama Kalian Pantas Mati, ini yang gue paling kurang suka. Oke. Kenapa nih? Gue yang 3 lainnya suka. Ya gue juga suka sih. Sebelum ya gue cuma nonton yang Kemah Terlarang itu dan gue suka. Ya. Gue ngerasa di sini kayak half baked ya. Kayak ceritanya belum matang tapi udah harus dibikin. Ya. Kayaknya ceritanya sempat digarap Lela ya dan disempurnakan oleh jadi skrip dokternya kan. Ya. Ini konon diangkat dari peristiwa nyata, tapi setiap statement peristiwa nyata tuh kita take it with a grain of salt. Ya, jangan terlalu ditelan mentah-mentah juga. People should stop calling it diangkat dari kisah nyata. Kayaknya udah capek lah ya itu ya. Jadi konon gitu ya. Ini terasa half baked karena kayak ada misteri yang dipaksain gitu, sehingga kalau dalam misteri itu ada yang namanya red herring kan. Red herring itu tuh fungsinya adalah untuk mancing orang, mengalihkan perhatian orang kan gitu ya. Mancing-mancing mengalihkan perhatian orang. Misteri yang bagus adalah ketika red herringnya itu bagus. Nah kalau di sini nih ada yang kasar banget gitu ya. Misalnya ada satu tokoh yang keluar dari kamar mandi wanita lain misalnya kayak gitu ya, yang buat red herring doang gitu, nggak ada dan out of character malah gitu ya. Gue juga ngerasa hantunya tuh ada beberapa yang kita diperlihatkan. Jadi gue melihat malah ketidakkonsistenan alih-alih ada beberapa rupa gitu. Ya, inkonsistensi. Jadi misalnya kayak Dasim nih kan tadi kita bisa bilang ya bentuknya bisa manusia atau apa. Nah di film ini tuh ada yang bayangannya juga ada yang besar banget gitu kan. Terus ada yang penampakan solid gitu kan ya. Terus ada yang perubahan dari manusia ke gitu ya. Dari manusia loh ya, dari manusia ke penampakan seram. Apakah jadi konsistensinya yang gue pertanyakan juga, apakah ini Dasim hanya mengganggu si suami istri atau dia mengganggu semuanya sih? Iya, gitu. Jadi kan kalau memang tugasnya adalah memisahkan rumah tangga, ini yang kena lebar ya. Gitu loh. Bahkan ada korban meninggal yang sebetulnya gak ada hubungannya sama rumah tangga ini. Gitu. Jadi kayak gitu. Berasa bahwa ini memang harus ada yang mati gitu ya. Ini harus serem di sini, ini harus gini. Oh ini kita harus mancing nih supaya penonton terkecoh, ada dimasukin ini. Tapi nggak setia sama dunia yang dia bangun, nggak setia sama karakter yang mereka ciptakan sendiri. Supaya nggak ketebak penonton aja gitu. Jadi for the sake of surprise doang gitu. Gue juga nggak suka di sini. Jadi ada Bu Yati Surahman yang berperan sebagai Busum ya, pembantunya. Nah gue ngerasa lakon cuma babu. Nah gue ngerasa ya itu kayak feodal banget sih gitu. Maksudnya kita punya media film gitu, punya privilege untuk memperlihatkan bahwa gini loh seharusnya kita memperlakukan asisten rumah tangga itu yang sudah lansia. Jadi harus bawa barang-barang berat gitu kan. Salah nggak salah apabila konsisten dengan karakter. Masalahnya adalah karakter di sini, karakternya itu orang baik-baik yang kita sebagai penonton diharapkan untuk bersimpati sama mereka. Ya kalau misalnya dari buku Blake Snyder Save the Cat itu kan protagonis tuh harus bersimpati. Jadi kita harus dapat simpati dari protagonis itu. Kita sebagai penonton tuh bersimpati sama dia gitu. Sekarang gimana kita mau bersimpati apabila dia memperlakukan orang tua. Jadi misalnya ART yang udah lansia untuk bawa barang berat. Box itu dia masih terhandle beratnya, tapi dengan naik tangga itu lo merepotkan lo sebagai anak muda. Get your stuff gitu. Nah gitu. Jadi yang kayak gitu yang hal kecil mungkin, itu kan sepele. No, tapi itu bagian dari karakter. Ya kan? Karakter yang justru the devil is in the details kan gitu ya. Hal-hal kecil itu yang sebetulnya memperkaya karakter, mempertegas sebuah karakter. Di sini tuh dicuekin aja gitu loh. Kayaknya juga di buku itu
bilang bahwa untuk sebuah film horor kita harus tahu dosa si tokoh utama itu apa. Iya, dosa masa lalunya apa? Kenapa dia diteror? Layak untuk mendapat teror itu. Nah, itu nggak kita dapat dari karakternya Salma dan Arman. Jadi mereka memang ya udah cuma diteror. Jadi gini, sebagai perbandingan kan belum lama ya, sekitar beberapa bulan lalu ada racun sangga ya. Jadi santet yang dikirim oleh orang untuk memisahkan rumah tangga. Nah, motivasi orang yang ngirim sama kenapa korban sampai dikirimin itu lebih jelas di racun sangga itu. Dia si protagonisnya nih wanita itu udah punya pasangan, tapi kemudian dia dijodohkan, dia menikah dengan orang lain, hasil jodoh dari orang tuanya. Kemudian dia cuma bilang ke pacarnya, ikhlasin ya, gitu. Tapi ada, ya. Ternyata pacarnya nggak ikhlas kan, dikirim lah gitu. Itu jelas. Dan kita juga paham kenapa si orang ini sampai segitu sakit hatinya. Ya, terus satu lagi yang gue kurang srek adalah, ya kita nih merasa ada hantu, kita baca ayat kursi nih, hantunya nggak hilang, malah dia lagi ngaji, malah di tengah-tengah ya, dia malah muncul gitu ya. Jadi lo sebagai film nggak memberi ketenangan penonton bahwa dengan membaca ayat kursi kita selamat. Ya, jadi penonton nggak dikasih benteng ya, nggak dikasih benteng. Yang bentengnya itu ujung-ujungnya harus lari ke Pak Ustadz. Gitu, klise memang. Jadi ya gitu sih kalau menurut gue, ya itu tadi ya, film ini gagal memenuhi unsur-unsur itu. Ya, protagonis yang bersalah gitu. Jadi misalnya gue tiba-tiba kebayang misalnya kayak film Drag Me to Hell gitu ya, wah dia diteror habis-habisan tuh. Karena apa? Dia marahin gypsy gitu kan, misalnya kayak gitu. Dosanya ringan, tapi buat gypsy itu wah lu harus terima kutukan ini, misalnya kayak gitu. Film-film Hitchcock tuh kayak gitu, wrong man at the wrong time at the wrong place, gitu ya. Jadi orang yang dikejar-kejar tapi dia nggak bisa membela diri, bukan karena dia salah, tapi dia punya kesalahan di hal lain, gitu loh. Dia nggak bisa lapor ke polisi, gitu loh. Misalnya kayak dia dituduh mau ngebunuh, tapi dia mencopet gitu, dia nggak bisa lapor, karena kalau dia lapor dia harus ngaku dia copet, misalnya gitu ya. Nah itu di film ini tuh nggak ada unsur itu. Jadi Salma sama Arman diteror aja udah, gitu kan. Motivasinya sampai film berakhir pun nggak jelas. Kita cuma paling menerka, oh si orang ini mungkin naksir, gitu ya. Tapi sekuat itukah gitu kan? Tapi kita nggak berani bicara lebih lanjut ya, karena ke spoiler territory. Dan sama satu lagi, menurut gue menyayangkan ya, setelah kita 2 minggu lalu nonton Pengepungan di Bukit Duri, di mana Morgan Oy itu menunjukkan dia kalau ditantang tuh bisa banget gitu ya. Dia kalau tantang bisa banget. Di sini kurang banget ya. Di sini nothing dia. Praktis nothing, kayak nggak ada fungsinya. Cuma kalau dibilang plot device juga dia nggak majuin plot ya. Dia red herring. Gitu. Zulfa juga yang sekarang jadi salah satu aktris favorit gue juga, ya gitu. Nah, karakternya Salma di sini juga yang gue ngelihat jadi kayak tambeng gitu ya, keras kepala gitu ya. Kadang yang suka, jadi ketika dia dapat musibah dia cenderung nyalain orang lain gitu loh. Ya gitu deh. Oke. Jadi buat kita berdua nih film kurang ya. Skor Bay? Lo berapa? Oke, apa ya? Gue emang susah gue nyari sukanya di mana ya. Jadi gue mungkin gak lebih dari 3. Sebenarnya ada satu elemen yang gue bilang sama lo ya tadi ya, menarik tapi nggak dieksplor. Ketika si Dasim itu mengeluarkan suara seperti orang lain gitu ya, tapi kemudian udah didiemin aja gitu kan. Dan itu menarik banget.
Oke. Ya gue kasih 5 lah. Oke, Bayu 5, gue 3. Kamu yang udah nonton, kira-kira lebih cenderung kemana atau malah enggak gitu? Menurut kamu ini film keren banget, beda, horor yang fresh, yang gitu. fresh nih kayaknya dibanding horor lain. Gitu. Kisah nyatanya menarik. Ini beneran kejadian di tetangga gua atau apa gitu. Silakan tulis di komen. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.